Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita dalam persekutuan dengan Tuhan dalam Sunday Service GBI Puri Mansion. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami mau membaca firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan ini tema kita adalah hidup dipimpin oleh Roh. Saudara. Nah, kalau berbicara dipimpin itu berarti ada satu orang atau ada satu pribadi yang memimpin dan ada anggota yang dipimpin. Katakanlah ada komandannya. Contoh seperti setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan upacara kemerdekaan. Ya, di situ ada namanya pasukan Paskibraka. Nah, di pasukan itu ada yang namanya komandan Paskibraka. Nah, komandan inilah yang akan memimpin seluruh anggota Paskibraka untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Kenapa harus ada komandannya? Ya, supaya satu komando. Tidak semua memimpin, supaya semua terarah pada satu tujuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu juga dengan hidup kita. Ada satu komando, ada satu pribadi yang memimpin hidup kita supaya kita itu terarah pada tujuan. Nah mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Nah di dalam Roma yang sudah kita baca tadi ayat 5 sampai yang ke-15, itu Paulus dengan jelas dan tegas memberikan satu gambaran bahwa dahulu dan sekarang ada satu perbedaan di dalam diri orang percaya. Kalau dulu sebelum ada Kristus, sebelum penebusan Kristus, kamu hidup menurut daging. Tetapi ketika Kristus itu sudah ada, ketika penebusan Kristus itu nyata dan hadir di dalam kehidupan orang percaya, kita hidup dipimpin oleh roh. Daging itu membawa pada maut, roh membawa kepada hidup. Daging tidak berkenan kepada Allah, tetapi roh membawa kita pada seluruh kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara hidup kita dipimpin oleh roh, saudara. Nah apa maksud saudara hidup kita dipimpin oleh roh? Hal yang mendasar yang harus kita ketahui lebih dulu, saudara,
bahwa kita harus pastikan bahwa hidup kita atau Kristus itu sudah hidup di dalam diri kita. Artinya kita sudah punya Kristus di dalam hidup kita. Kita harus pastikan itu dulu. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita sedangkan kita belum memiliki Kristus? Syarat Roh Kudus memimpin hidup kita ketika kita memiliki Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya oleh Injil kebenaran, maka kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menjanjikan itu. Jadi ketika kita percaya kepada siapa Injil kebenaran, siapa itu Injil kebenaran? Yaitu Yesus Kristus. Pastikan bahwa hidup kita ini sudah memiliki Kristus. Dengan demikian kita bisa atau memiliki Roh Kudus yang dimeteraikan itu. Nah, ketika kita memiliki Roh Kudus itu, Roh Allah ada dalam diri kita, barulah permulaan kita memulai menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Nah, itu saudara. Jadi kita sudah menjadi anggota, kita sudah menjadi warga kerajaan Kristus. Sehingga Roh itulah, Roh Allah itulah yang membimbing kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita kepada ke seluruh kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita baru menyadari bahwa dulunya saya sebagai orang berdosa, sekarang menjadi orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi apa itu hidup dipimpin oleh Roh? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Hidup yang dipimpin Roh Kudus itu, Roh Kudus memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin seluruh hidup kamu kepada seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hadir, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menuntun kita kepada satu kebenaran. Amin, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Pertanyaan selanjutnya, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana, saudara? Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang seperti apa, saudara? Nah, saudara, kalau Roh Kudus memimpin kita pada satu kebenaran, itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Kenapa, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Karena Dia adalah sumber-sumber dari segala kebenaran. Bahkan Dia adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Aku kebenaran. Berarti siapa yang benar di sini? Yaitu pribadi Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran Yesus Kristus, saudara. Supaya kita ini menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tujuan kenapa hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh. Karena kita adalah anak-anak Allah, harus dipimpin oleh Roh Allah supaya menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah tujuannya.
Ingat, dulu ketika manusia diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, saudara, gambar dan rupa Allah itu bukan hilang, tetap ada, saudara, tapi menjadi rusak. Karena itulah Yesus melalui Roh Allah, melalui Roh Kudus datang membaharui citra Allah itu di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi seperti sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, kembali kepada rancangan mula-mula Allah. Kita mau dikembalikan ke sana, saudara, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itulah tujuan hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi apa hidup itu dipimpin oleh Roh? Yaitu Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran Allah, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dia adalah standar, dia adalah ukuran, dia adalah patokan dari seluruh kebenaran, saudara. Maka saya percaya, saudara, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Hal yang memang benar, saudara, itu pasti kebenaran Allah. 1 + 1 sama dengan 2 itu kebenaran Allah, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, harus kita sadari bahwa hidup kita ini bukan hidup kita sendiri lagi. Bukan kita lagi yang mengatur hidup kita. Ketika kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, hidup kita ketika seperti Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup untuk memuliakan Bapa. Artinya saudara, kita ini tubuh memang daging, tetapi kita memiliki Roh Allah yang menuntun hidup kita. Ada perjuangan antara kedagingan dan roh. Tapi Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah, dia mati. Tapi orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh, itu akan hidup, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Jadi mari beri diri dipimpin oleh Roh. Kita harus menyadari bahwa Kristus itu sudah menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai anak wajib dong taat kepada nasihat orang tua. Wajib dong untuk mendengar segala nasihat orang tua kita, bapak ibu kita. Sangat wajar dan wajib, saudara. Nah, kita yang mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, wajar dong, harus dong kita itu taat kepada pimpinan Allah melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan ngeyel dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus memimpin, serahkan hidupmu di bawah kendali Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Dia mau hidup kita di dalam memimpinnya ini, saudara. Ada satu perjalanan, ada satu proses. Nah, disinilah proses inilah di mana kita mau dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Ibaratnya proses itu menjadi bejana. Nah, proses inilah di mana kita bejana itu dibentuk, bejana itu dibuat dari tanah liat, dipilih, disingkirkan daun-daun, disingkirkan tanah-tanah yang keras. Mungkin ada bebatuan, mungkin ada kayu, harus dibersihkan. Dan proses pembersihan itu gak enak, saudara, dalam hidup kita. Allah memproses hidup kita dengan berbagai persoalan, saudara, dengan berbagai kejadian yang menurut Allah itu baik.
Istilahnya Tuhan itu berdaulat, Dia yang membentuk kita melewati setiap proses. Seperti emas dimurnikan. Kalau kita berbicara tentang pemurnian itu, saudara, itu satu proses yang dibakar, saudara, sehingga muncul sebagai emas yang murni. Saudara, saya percaya, saudara, ketika kita itu ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, kita harus sadari apapun prosesnya, ya, apapun prosesnya. Tadi saya sudah sampaikan, Ia akan memimpin kita sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, di dalam prosesnya itu, kita itu akan mengalami berbagai banyak hal, pemurnian, pembakaran dalam hidup kita. Bukan tubuh kita dibakar, ya. Berbagai masalah dalam hidup kita, berbagai kesulitan, saudara, terjadi dalam hidup kita. Apapun masalah itu, saudara, itu adalah bagian dari proses itu, saudara. Tetapi kita itu dalam proses itu semua, Allah atau Roh Kudus itu tetap menjadi pemimpin kita. Artinya Dia tetap menjadi komandan kita di depan. Dia itu tidak tinggalkan kita walaupun kita di dalam proses itu, di dalam satu masalah itu, di dalam satu kesulitan itu. Yesus atau Roh Allah itu tetap ada dan hadir bersama-sama dengan kita sampai kita benar-benar serupa dan segambar dengan Kristus. Hal yang kedua, saudara, apa itu hidup yang dipimpin oleh Roh? Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang sesuai dengan keinginan atau kehendak Roh. Artinya hidup yang memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ayatnya yang kelima, saudara, kelima B. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Nah, orang yang di dalam Kristus adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah orang yang memikirkan hal-hal yang dari Roh. Apa itu, saudara? Apa itu hal-hal yang dari Roh? Apa yang kita pikirkan hal-hal yang dari Roh itu? Sehingga itu menjadi satu pikiran, harus menjadi pikiran bagi setiap orang percaya. Apa itu hal-hal yang dari Roh yang harus kita pikirkan? Ingat, tahun ini kita berbicara atau tema kita itu tentang buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang harus kita pikirkan. Hal-hal yang dari Roh, itulah buah Roh yang harus kita pikirkan, saudara. Kita harus memikirkan tentang kasih, saudara. Kita harus berpikir sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya, saudara. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, kita itu hanya memikirkan hal-hal yang keluar dari Roh. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Roh itu, itulah yang kita pikirkan, saudara. Apa yang ada di pikiran kita, saudara? Paulus mengatakan, saudara, dalam kitab Filipi, semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu, saudara. Apa yang kita pikirkan, saudara? Terkadang, saudara, fokus kita ketika ada satu masalah, seolah-olah masalah terus yang dipikirkan. Saudara, kita sering mendengar, jangan takut, masalah boleh besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Oh, haleluya, saudara.
kadang-kadang itu hanya slogan, kadang-kadang itu hanya lip service aja. Ketika ada masalah datang, ciut saudara, kayak kucing kesiram air saudara. Kita menjadi orang yang down saudara. Kita menjadi putus asa, seolah-olah hidup kita tidak punya harapan lagi. Saudara, jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Pikirkanlah hal-hal yang dari roh saudara. Jangan memikirkan keburukan pasti pun atau siapa, pikiran keburukan orang, ngomongin orang. Ini pikiran itu saudara. Ketemu si A, ngomongin si B. Ketemu si C, ngomongin si A. Ya hidup kita itu hanya berkutat-kutat, berputar-putar di situ saudara. Jangan saudara. Saya mau pastikan kalau hidup Anda seperti itu, Anda itu belum ada di dalam Kristus. Belum memiliki Roh Kudus. Hati-hati saudara dalam hidup kita ini. Mari kita memikirkan hal-hal yang dari Roh. Yang ketiga, apa itu hidup dipimpin oleh Roh? Hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, itu yang pertama. Hidup dan damai sejahtera. Dan yang kedua, menjadikan kita anak-anak Allah, saudara. Nah, ini saudara lebih terarah pada buah, saudara ya. Buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Roma 8 ayat 6 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau Roh itu memimpin hidup kita saudara, itu berarti masih ada kehidupan dalam hidup kita. Ya kan? Kalau Roh sudah tidak memimpin hidup kita, hanya dua. Ya kita mati secara rohani, atau memang kita memang sudah mati, sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yang kedua saudara, damai sejahtera saudara. Ini penting saudara, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Penting sekali damai sejahtera. Kenapa kok nggak suka cita ya? Hidup dan sukacita, tapi hidup dan damai sejahtera saudara. Saudara, Paulus ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi saudara. Penting sekali itu damai sejahtera. Ketika murid-murid ada di dalam ketakutan, ketika murid-murid itu ada di dalam keputusasaan, mungkin kekecewaan, waduh Tuhan kita kok mati, yang harusnya memimpin Israel ini kok harusnya mati. Saudara, mereka ada di dalam keputusasaan. Apa saudara ketika Yesus datang kepada mereka? Apa kata pertama yang saya bilang? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ini saudara, perasaan damai itu saudara, itu suatu perasaan yang menutupi atau bahkan juga menghilangkan saudara segala keputusasaan kita, memberikan satu pengharapan, membuka mata hati kita saudara dari bayang-bayang masalah. Damai sejahtera saudara, damai sejahtera. Karena kalau kita damai sejahtera, kita itu akan lebih tenang, kita lebih bisa berpikir, kita itu lebih bijak saudara dalam menentukan arah langkah selanjutnya. Yang kedua, buah dari hidup dipimpin oleh Roh adalah menjadikan kita anak Allah saudara. Ya. Ayat 15 Roma 8 bagian C. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh itu menjadikan kita sebagai anak, sehingga kita berseru, ya Aba,
Ya Bapa, saudara, ini satu hal yang sangat-sangat istimewa. Kita bisa memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Hanya manusia yang bisa menyebut Allah sebagai Bapa, dan itu dikaruniakan oleh Roh, sehingga kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Hanya manusia, malaikat saja tidak boleh. Malaikat dilarang untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Hanya manusia, satu hak yang istimewa yang diberikan oleh Allah sendiri. You boleh panggil aku Bapa. You boleh panggil aku Bapa. Seolah-olah saudara, Tuhan itu memberikan satu garansi. Tuhan itu memberikan satu perlindungan, satu kenyamanan, saudara, satu kepastian, satu ketenangan dalam hidup kita. Aku ini Bapa, aku ini Bapamu, aku Bapamu. Saudara, seperti seorang Bapa di dunia ini yang memberikan ketenangan kepada anak-anak, yang memberikan perlindungan, sehingga anak-anak itu boleh berlindung, boleh tenang, ada papanya, ada bapaknya. Apalagi saudara, Allah itu saudara, dia bilang lu boleh panggil gua Bapa. Panggil Bapa, akulah Bapamu. Disitulah saudara, hidupmu saudara, hidup saudara dan saya saudara, ada satu garansi, ada satu jaminan bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, dan Dia adalah Bapa kita. Hanya kita diberi hak itu, saudara. Saudara, mari apapun saudara yang terjadi dalam hidup ini, ingat saudara, itu semua hanyalah satu proses. Hanya satu proses dari Allah untuk menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itulah tujuan hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Gak usah neko-neko dalam hidup kita ini, saudara. Taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jauhkan saudara dari pikiran, kehendak, keinginan daging dalam hidup kita. Belajar kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Roh. Dan kita belajar saudara untuk mentaati, menyenangkan Bapa kita di dalam hidup kita. Yakinlah, apapun masalahmu hari-hari ini saudara, bagaimanapun keadaanmu saat ini, percayalah, berilah hidupmu tetap dipimpin oleh Roh. Biarlah imanmu tetap di dalam jalan Tuhan. Biarlah hidupmu tetap bersama dengan Tuhan. Pastikan bahwa kamu tetap ada di dalam Tuhan, sehingga Tuhan itu yang akan bertanggung jawab, yang akan membela hidupmu, yang akan melepaskan segala kesulitan masalahmu di dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti kedalaman hatimu, Dia mengerti pergumulanmu, Dia tahu isi hatimu, Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dia paling mengerti, Dia paling tahu akan hidupmu, apa yang engkau butuhkan. Terlalu gampang bagi Allah, anaknya saja Dia berikan. Anaknya saja Dia berikan. Anaknya saja Dia berikan. Pasti saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan berlambat-lambat saudara, tapi itu bersegera Tuhan akan menolong kita. Terpujilah Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar ini menjadi kekuatan, biar ini menjadi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus, pimpin terus hidup kami, supaya kami Tuhan semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati kami sehingga persembahan ini boleh berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi. Persembahan boleh ditransfer oleh nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa Bapa untuk seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan di TCC ini Tuhan. Hamba berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera sebagai Ibu Gembala. Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau mengurapi hidup mereka. Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka. Apapun yang mereka pikirkan, mereka pergumulkan. Biarlah mereka pikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang dari Roh saja Tuhan, supaya terjadi sesuai dengan kehendak Roh dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka, keluarga, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan terus seluruh tim pengembalaan, Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat di sisi, Tuhan berkati. Rencana Tuhan ibadah Natal kami serahkan semua kepada Engkau. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan berikan hikmat bagi kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan segala kuasa dan rencana-Mu Tuhan bagi pelayanan kami di tisis ini. Tuhan berkati kami Bapa. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ini. Tuhan, Engkau menolong bangsa kami, biar bangsa itu tetap utuh Tuhan. Bangsa ini tidak terpecah-pecah Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengendalikan, yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah yang ada, Presiden Joko Widodo dan seluruh para menteri dan seluruh jajarannya. Tuhan, berikan hikmat mereka ya Bapa. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui mereka Tuhan akan menyatakan segala kehendak dan rencana-Mu atas bangsa ini melalui mereka Tuhan. Kali itu berkatilah mereka Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan juga Tuhan berkati. Pekerjaan Tuhan, misi penginjilan Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepada Engkau dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Cuma dikasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua, mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.